technical director kan akan mereview seperti yang saya sudah sampaikan waktu di Surabaya. Mungkin 1-2 hari ini kita akan ada rapat dengan technical director untuk persiapan SEA Games. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon maaf suaranya hilang-hilang nih, lagi flu. Sesuai dengan tentu putusan yang terakhir, bahwa rapat Exco menindaklanjuti ada permintaan dan review secara menyeluruh bahwa ada evaluasi kepada komite disiplin. Jadi sudah dirapatkan dan diputuskan nanti komite disiplin itu akan dipimpin oleh Bapak Umar Husin, dan nanti Bapak Umar Husin dari Komdis akan memaparkan program kerjanya kepada Exco dalam minggu-minggu ini. Insya Allah hari Kamis. Lalu untuk komite banding sendiri itu akan dipimpin oleh Bapak Ali Mukartono. Ya, ini bagian daripada kita melakukan perbaikan untuk sistem secara menyeluruh yang kita harapkan untuk di liga terutama. Ya, karena kita tahu banyak suara-suara yang ingin ada perbaikan di Komdis dan Komding. Lalu juga secara bersamaan juga saya ingin menyampaikan bahwa komite wasit nanti dipimpin langsung oleh Bapak Yoshimi Ogawa. Ya, jadi tidak saya lagi. Alhamdulillah. Dan komite teknis dan pengembangan ini akan dipimpin langsung oleh technical director yang baru saja kita pilih, Bapak Alexander Zewers gitu. Nah, ini semua kita lakukan bagaimana kita akan memastikan proses transparansi, integritas ya yang kita terus tingkatkan di persepak bolaan Indonesia. Mungkin itu saja. Mohon maaf suaranya sember, nggak enak nih. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan teman-teman. Wah, gila suaranya. Ya. Tolong mic-nya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Erik. Pak, mungkin langsung saja tadi ada evaluasi Pak. Mungkin apa sih Pak evaluasi sehingga akhirnya mengganti? Mungkin bisa dipaparkan. Mungkin apakah dari komisi disiplin ini karena banyaknya denda-denda atau seperti apa? Kemudian dari komite banding yang belum berjalan sebegitu maksimal. Dari PSSI, dari Exco sendiri yang dibahas tuh apa sih itunya Pak? Terima kasih. Sampaikan. Oh, Bawa ketum atau Pak Sekjen? Pak Sekjen. Siap, terima kasih. Izin Pak Ketum. Terima kasih rekan-rekan pertanyaannya. Pertama, sesuai keputusan rapat Exco di Surabaya beberapa waktu yang lalu, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketum, bahwa satu, adanya penyegaran di komite yudisial, yaitu komite disiplin dan komite banding. Kemudian ada beberapa hal yang memang dievaluasi oleh eksekutif komite terhadap anggota komite disiplin dan komite banding, baik tingkat kehadiran maupun beberapa keputusan-keputusan. Tentu ini menjadi kewenangan dari komite yudisial yang independen. PSSI tidak memiliki hak untuk menyampaikan ke publik tentang keputusan-keputusan tersebut. Terima kasih. Siang Pak, Niar dari RRI. Terkait perubahan untuk komite perwasitan Pak, langsung dipimpin oleh Yoshimi Ogawa. Mungkin alasannya apa Pak? Apa memang karena 2 tahun terakhir dengan performa beliau sudah dianggap dalam artian bisa dilepas begitu memegang perwasitan, atau kenapa tidak dari salah satu Exco yang memimpin begitu? Terima kasih Pak. Dengan statuta yang baru kan jelas komite wasit itu adalah komite yang independen. Jadi memang yang memimpin komite wasit
adalah orang-orang yang expert di bidangnya, termasuk komite teknik dan pengembangan. Jadi memang saya rasa dua figur ini, yang satu sudah membantu kita transisi selama 1,5 tahun, yang satu baru, tapi kalau kita lihat track recordnya selama ini di beberapa negara kan cukup mumpuni. Jadi kita coba beri kesempatan gitu. Pertama mungkin Pak, sempat ramai juga mungkin tanggapan dari Bapak hasil yang kemarin yang soal Gerald Pak. Kita juga pengen tahu Pak, publik juga pengen tahu. Mungkin ada evaluasi tersendiri nggak Pak soal itu. Kemudian yang kedua, jelang Oktober nih Pak, ini sebentar lagi nih Pak. Persiapannya seperti apa? Kapan dia akan datang ke sini? Kemudian pemain-pemain yang sebelumnya seperti Messi Hilgers, apakah juga dipastikan sudah ada dari PSSI ngomong untuk bisa memperkuat timnas? Itu aja Pak. Terima kasih. Jadi technical director kan akan mereview seperti yang saya sudah sampaikan waktu di Surabaya. Mungkin 1-2 hari ini kita akan ada rapat dengan technical director untuk persiapan SEA Games. Ya. Yang kedua untuk persiapan Oktober, ya memang apa kata-katanya nih ya, tekanan terus tinggi. Ya, satu tadinya tuan rumah netral, sekarang tentu udah ada hostnya. Kedua, kemarin jadwal pertandingan kita ditaruh jam 6 sore. Lalu kita mengirimkan surat, intinya protes, ya alhamdulillah disetujui. Di mana sekarang jadwalnya digeser menjadi 8.15. Sekjen kemarin sudah mengirimkan surat resmi juga ke FIFA, dan saya juga akan ngirimin surat resmi ke AFC mengenai penunjukan wasit sekarang, yang ternyata wasitnya dari negara regional yang sama, dari Kuwait. Nah, kita lagi coba melobi, ya kalau bisa wasitnya dari tempat yang lebih netral, seperti Australia, Jepang, China, atau bahkan dari Eropa. Ya kita lihat hasilnya, memang tekanan itu ya menarik lah ya. Rupanya dengan sepak bola kita bangkit, rupanya banyak juga pihak-pihak yang mengantisipasi berlebihan. Padahal sepak bola itu kan sesuatu yang diciptakan untuk kompetisi yang sehat. Tapi realitanya ya hal-hal seperti ini terjadi. Uji coba kita kemarin sempat tidak terjadi. Ya. Banyak hal juga. Tadi saya dapat informasi ketika kita bermain di sana juga pengawalannya tidak ada, ya, bahkan telat ke lapangan sampai waktu yang berlebihan gitu. Nah ini yang kita coba membuat tim advance, sudah kita kirim kemarin. Hotelnya pun kita memilih hotel yang tidak disiapkan oleh panitia. Ya ini bagian-bagian kita menjaga X faktor supaya tim kita bisa lebih fokus di sana. Tentu banyak pemain juga yang baru bisa mendarat, yang bermain di Eropa itu tanggal 6. Jadi seperti di Australia, tanggal 7 latihan, tanggal 8 malam main maksudnya. Nah hal-hal ini ya kita terus antisipasi. Saya sudah minta technical director sama tim official mulai melakukan review tanpa latihan antara pelatih dan pemain gitu ya. Hal-hal ini yang kita coba maksimalkan gitu. Cukup berat tekanannya, tapi ya kita hadapin lah. Itu realita yang harus kita lakukan ya. Ada perubahan juga yang cukup mengembirakan, cuman kita lagi lihat memang untungnya kita atau untungnya mereka. Yang kartu kuning, yang tadinya kartu kuning itu berlanjut, ternyata kemarin diputuskan kartu kuning hilang. Nah kita lagi hitung, jangan-jangan lebih menguntungkan orang daripada kita gitu. Ya supporter kita juga dibatasin, sangat kecil. Ya padahal kita tahu
kalau main di Saudi kan penduduk kita juga banyak gitu. Nah hal-hal ini ya memang kami dari PSSI ya sedang mengantisipasi XX faktor yang merugikan kami gitu. Salah satunya penunjukan wasit yang terbaru yang memang menurut kita kalau bisa dicari wasit yang lebih netral gitu. Masih berlanjut. Cukup? Oh, masih ada. Assalamualaikum Pak Erik, Pak Sekjen, Pak Amali dan Bang Arya. Saya Adi dari bola.com. Pak, melanjutkan tadi Bapak bilang mau merencanakan pembahasan soal SEA Games sama Dirtek Pak. Apakah pelatih SEA Games Timnas U23 kita sudah ditentukan Pak? Sebelumnya kan juga sempat beredar nama Coach Indra Safri yang berhasil mempersembahkan medali emas. Apakah Coach Indra juga menjadi salah satu kandidat ya Pak? Itu pertama. Yang kedua, mau meluruskan atau klarifikasi soal Piala Presiden Pak, yang seperti Bapak bilang 64 tim itu apakah hanya melibatkan klub Liga 3 dan Liga 4 atau tim Liga 1 dan Liga 2 juga diajak Pak? Ya. Terima kasih. Kan dengan statut yang baru kita ingin menggelontorkan kompetisi perserikatan atau amatir ya, dan alhamdulillah sudah mulai berjalan di beberapa kota. Saya mulai diundang ke Bandung, kemarin juga Surabaya telepon. Nah memang di rapat Exco kita sudah putuskan bahwa nanti ada Piala Presiden yang mengumpulkan hampir 64 klub perwakilan daerah yang bertanding. Nah itu di bulan April dan Mei. Nah memang kita fokuskan ya klub-klub yang juara dari kota dan provinsi. Jadi seperti itu rencananya. Jadi tidak melibatkan klub Liga 1, Liga 2. Ini bagian strata kompetisi yang kita mau bentuk. Ya, jadi ada yang profesional tapi juga perserikatan kita bina dari bawah supaya benar-benar nanti grassroots itu terbangun dari bawah gitu. 2 tahun terakhir kita membangun tim nasional Liga 1, Liga 2, ya kita ujung tombaknya PSSI lah. Tetapi dengan statut yang baru, kemarin saya udah roadshow juga ke Sumatera Utara, ujung tombak dari pembangunan sepak bola Indonesia ke depan itu dari daerah. Makanya PSSI berubah nama menjadi PSSI Provinsi, PSSI Kota, PSSI Kabupaten. Jadi ini yang kita harapkan grassroots terbentuk dari daerah-daerah gitu. Ini yang kita jalankan April sama Mei 64 tim. Tadi kita juga belum rapat, barusan diskusi sama Pak Waketum juga. Rencana-rencananya mungkin panitia akan segera dibentuk gitu. Dan insya Allah siap. Tadi kan udah jawab bahwa kita akan review dengan technical director 1-2 hari ini kita akan review beberapa kandidat.